Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar sahabat informasi? Kembali bertemu dengan saya Samrotul Naja Ismail, Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dalam forum edukasi Deep Dialog yang menghadirkan figur yang akan memberikan insight dan inspirasi tentunya untuk manfaat kita bersama terkait dengan keterbukaan informasi publik. Kami dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mendoakan sehat walafiat kepada kita semua sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa dan rangkaian ibadah lainnya dan dapat sampai kepada momen kemenangan Aidil Fitri. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Angin laut bertiup berseri. Cakep. Langit cerah pertanda baik. Cakep. Komisi Informasi Pusat dan Pelindo bersinergi mengawal transparansi untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik. Luar biasa. Dengan pantun tersebut, tentunya sahabat informasi sudah tahu siapa figur yang akan hadir dari Pelindo. Figur yang hadir hari ini adalah seorang tokoh yang sangat mumpuni, Bapak Laksamana TNI Agus Suhartono, yang mengawal bagaimana Pelindo melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui peran sebagai komisaris utama. Betul. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu. Terima kasih sudah berkenan memberikan insight dan inspirasi dalam forum edukasi Deep Dialog. Selamat berpuasa Ibu. Selamat berpuasa ya. Pak Agus ini sejujurnya boleh nih Pak ya. Ini salah satu figur yang dalam idola saya. Karena dari dialog beberapa teman di Pelindo itu mengatakan bahwa Pak Agus sangat komit dengan disiplin. Betul ya Pak ya? Betul. Dan konsisten untuk yang namanya good governance. Nah, jadi sahabat informasi, topik yang hari ini kita bahas adalah bagaimana good governance itu menjadi fondasi yang sangat mendasar terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Pak Agus sebagai figur yang mengawal keterbukaan informasi, menurut Bapak, bagaimana sih gambaran ideal good governance dalam suatu lembaga, khususnya BUMN ya Pak ya, sehingga keterbukaan informasi itu bisa mempengaruhi bahwa sebetulnya good governance itu sangat erat kaitannya dengan keterbukaan informasi. Silakan Pak. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Saya senang Ibu bisa hadir mengundang saya di forum ini. Tentu sebagai komisaris itu perannya ada dua. Yang pertama sebagai pengawas, dan yang kedua memberikan nasihat. Nah tentu dua-duanya ini sangat berkaitan juga tentang keterbukaan informasi publik. Mengapa sangat erat kaitannya? Karena semua perusahaan itu selalu menginginkan tata kelola yang baik, good governance, tata kelola baik. Tata kelola yang baik itu yang paling utama adalah tentang transparansi, tentang keterbukaan itu sendiri. Betul. Manakala perusahaan itu tidak transparan dalam mengelola perusahaannya, maka tingkat kepercayaan perusahaan itu menjadi menurun. Yang kedua juga kalau tidak transparan di dalam mengelola perusahaan, itu kemungkinan terjadi fraud juga sangat tinggi. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik pasti akan mengutamakan tentang transparansi. Nah, transparansi inilah yang mungkin bisa dilihat dari kalau masyarakat luar melihatnya apakah ketersediaan data yang dimiliki oleh pelabuhan bisa diakses atau tidak, itu menjadi hal yang penting juga di dalam mengelola perusahaan. Tapi yang paling utama bagi kita adalah bagaimana tata kelola perusahaan yang baik ini bisa mengelola, menghindari adanya kecurangan-kecurangan. Yang kedua juga bagaimana perusahaan ini bisa memenuhi standar kualifikasi pemenuhan peraturan perundangan yang ada. Dua hal itu menjadi penting bagi saya. Baik Pak Agus, terima kasih. Kalau mendengar tadi bahasan yang Bapak sampaikan, itu apakah integritas SDM dalam hal ini menjadi titik utama untuk kita kawal Pak, untuk pencapaian hasil? Pasti Bu, karena integritas ini menjadi nafas dari pengelolaan perusahaan sebenarnya.
Manakala sumber daya manusianya tidak berintegritas, pasti banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya. Nah, integritas menjadi penting karena ilmu penting, pengetahuan penting, pengalaman penting. Setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang, manakala tidak diiringi oleh kemampuan menjaga integritasnya, menjaga komitmen mereka terhadap perusahaan itu, menjaga komitmen mereka terhadap ketaatan terhadap peraturan perundangan, pasti perusahaan itu tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tentu sekali lagi peran komisaris juga ingin mengawasi agar pelaksanaan peraturan perundangan ini bisa berjalan dengan baik, dan itu kita sandarkan kepada integritas dari semua insan-insan Pelindo yang ada di Pelindo saat ini. Baik, Pak. Kalau kita baca, Pak, misi dari Pelindo itu kan mewujudkan jaringan ekosistem ya, Pak. Betul, betul. Ya. Ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Betul, ya. betul. Nah, tentunya kalau kita lihat nih ruang lingkup tersebut menjadi tanggung jawab bersama ya, Pak. Betul. Pasti sangat erat dengan keterbukaan informasi publik. Kalau dilihat dari fungsi Dewan Komisaris, bagaimana mengawal dan memastikan bahwa kebijakan strategis terkait untuk menjalankan misi tersebut melalui good governance itu tetap sesuai dengan esensi yang ditetapkan, gitu, Pak? Ya, Ibu benar bahwa Pelindo sebenarnya memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian nasional ini, karena tugas kita adalah menyambung konektivitas di antara wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Manakala Pelindo ini tidak melakukan tugasnya dengan benar, pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional, dan itu sangat berdampak. Kenapa berpengaruh? Karena kalau proses logistik, sistem logistik kita ini mahal, pasti ujung-ujungnya harga-harga yang di masyarakat ya, Pak, ya. Pasti akan mahal. Gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana tata kelola perusahaan ini menjadi penting di dalam menjaga konektivitas ini bisa berjalan dengan baik. Sekarang begini, Bu, kalau kita bayangkan bahwa memang Pelindo ini tugasnya hanya menyiapkan pelabuhan, yaitu untuk muat barang saja. Tetapi yang menggunakannya itu adalah pelayaran-pelayaran nasional kita. Tetapi pelayaran nasional kita juga bisa memilih manakala pelabuhan-pelabuhan yang disediakan tidak perform, maka mereka bisa memilih yang lebih efisien. Oleh karena itu, kita harus menjaga tentang tata kelola perusahaan dalam mengelola pelabuhan-pelabuhan ini agar bisa lebih efisien, bisa lebih memberikan pelayanan yang terbaik, melayani dengan hati. Kalau saya sampaikan kepada teman-teman kita waktu rapat kerja kemarin, dengan pelayanan yang baik itulah maka efisiensi bisa dilakukan, dan pada ujungnya biaya logistiknya bisa lebih dipertahankan untuk tidak naik dan tidak membebani user bagi pengguna-pengguna pelabuhan kita, yang ujung-ujungnya tentu saja harga bahan bakar akan menjadi lebih mahal manakala biaya logistiknya menjadi mahal. Jadi sistem ini harus kita jaga terus-menerus agar semuanya tata kelolanya bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi komitmen Pelindo dalam hal ini melalui keterbukaan informasi publik itu sebagai dasar bagian untuk penyelenggaraan good governance gitu ya, Pak, ya? Betul, ya. Karena Pelindo ini perusahaan jasa. Betul, Pak. Karena perusahaan jasa, mau tidak mau dia harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat sebagai pengguna jasa kita. Contohnya begini, kalau orang mau naik kapal, tentu sudah ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan bagi orang yang naik kapal. Apakah itu biaya di terminal atau biaya untuk penyeberangannya dan lain sebagainya. Nah, keterbukaan ini menjadi penting agar menghindari biaya overhead bagi para penggunanya. Gitu. Jadi keterbukaan informasi kita awali dari sini. Pelayanan kita terhadap masyarakat yang menggunakan jasa-jasa di pelabuhan.
dari situlah keterbukaan yang selanjutnya tentu yang berkaitan dengan proses-proses tata kelola perusahaan yang lain. Baik, Pak Agus, dalam menjalankan fungsi di Dewan Komisaris ini, apakah ada instrumen-instrumen yang digunakan, misalnya katakanlah komite audit, komite risiko, dan menurut Bapak seberapa penting, karena kan terkait tadi efektivitas ya, seberapa penting peran-peran hal instrumen tersebut untuk pengawalan keterbukaan informasi? Benar Ibu, kita di komisaris ini punya 3 komite, ada komite audit, ada komite KNR, remunerasi, dan sumber daya manusia, kemudian juga risiko usaha, yang sangat berperan di dalam mengawal. Saya lebih cerita kepada mengawal tata kelola perusahaan yang baik ini, itu komite audit dan komite risiko usaha. Karena 2 komite ini yang menjadi tulang punggung, kalau menurut kami tulang punggung dari Dewan Komisaris untuk memberikan rekomendasi bagi Dewan Komisaris. Nah, tentu komite-komite ini di dalam melakukan tugasnya juga sangat melihat, memperhatikan, menimbang peraturan-peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan yang berkaitan dengan informasi publik. Jadi memang peran dari komite ini sangat banyak sekali, sangat besar, sangat berat, manakala didalami dengan benar, agar keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Pelindo ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi benar komite ini sangat-sangat penting bagi kita. Baik Pak Agus, ini kaitannya dengan perspektif pengawasan ya Pak ya, karena memang pengawasan, kalau kita pakai bahasa Bapak tadi juga pengawalan ya, kalau pengawasan itu karena deteksi early warning ya Pak ya. Betul. Kalau langsung pengawasan kesannya semua orang takut. Betul. Padahal tidak aware ya Pak ya. Tapi kalau pengawalan, insight-nya sudah tahu dia, awareness-nya ya Pak ya. Jadi kalau kita kaitkan tadi perspektif pengawalan dan pengawasan, kalau Dewan Komisaris ini bagaimana resepnya untuk memastikan keterbukaan informasi publik yang dijalankan seluruh insan Pelindo, termasuknya melalui manajemen dari Pelindo, itu tidak hanya menjadi sekedar kewajiban, tetapi menjadi sudah tumbuh sebagai budaya masing-masing insan Pelindo. Gimana Pak? Resepnya begini Bu, kalau dalam pandangan saya yang seperti disampaikan dalam rapat kerja lalu, mari kita melayani dengan sepenuh hati. Nah, ini juga sekaligus juga menjadi tagline-nya Danantara kalau tidak yang kami baca. Jadi kita juga ingin meneruskan bahwa melayani dengan sepenuh hati itu sebenarnya adalah implementasi daripada keterbukaan informasi publik. Karena dengan pas ya Pak? Pas. Karena kalau kita dengan melayani sepenuh hati, tentu dalam sisi bahasa saja Bu, dari sisi bahasa saja kita harus melakukan yang sopan, betul, memperhatikan yang memberikan yang kita ada bicara dan sebagainya. Di sisi lain juga harus ada kejujuran kita dari hatinya, dari hati ya, kejujuran betul, kita dalam menyampaikan itu. Tentu kalau kita bilang jujur, intinya adalah tidak boleh keluar dari apa yang fakta yang ada, itu kejujuran yang penting. Diketahui apapun tidak, tetap harus jujur ya Pak Agus. Pak Agus, kalau bicara dalam perjalanan keterbukaan itu tentunya memang kadangkala lembaga itu dihadapkan kepada untuk menjaga keseimbangan nih Pak ya. Satu sisi bagaimana trust-nya user ya kan. Tetapi di sisi lain tentunya kita dihadapkan ke bagaimana perlindungan, apa hal-hal yang perlu kita lindungi informasi tersebut. Nah menurut Pak Agus, ini bagaimana sih yang paling tepatnya dilakukan oleh suatu lembaga, dalam ini mungkin Pelindo, di satu sisi tetap mengawal good governance, tetapi di sisi lain tetap memberikan pelayanan, dan di sisi lain juga menjaga keseimbangan. Gimana Pak? Kalau menurut pandangan saya pribadi, Bu, sebenarnya tidak ada benturan kepentingan di situ. Tidak ada ya Tidak Pak ada ya? benturan kepentingan. Memang udah sejalan ya Pak? Harusnya sejalan. Karena dalam kita melakukan tata kelola yang baik harus didasari dengan kejujuran dan lain sebagainya. Itu menjadi penting. Jadi
saya kurang sependapat kalau itu ada benturan kepentingan sebenarnya. Iya, sepakat Pak, tidak ada. Tapi memang bahwasanya Pelindo punya dua tugas. Sebagai BUMN tentu kita yang satu disuruh cari duit, yang satu disuruh mengawal pembangunan nasional. Iya, nah, oleh karena itu dua kepentingan ini memang menjadi partner ya Pak ya. Partner. Jadi menurut saya ya seharusnya sih harus seiring sejalan. Iya, biar tetap menjaga keselarasan, keseimbangannya itu ya Pak ya. Betul. Jadi dalam arti ini justru dengan keterbukaan informasi, kan memang katakan terbuka, tapi kan tidak seluruhnya terbuka. Iya. Betul. Ada hal-hal yang memang harus dikecualikan ya Pak ya. Tetapi koridornya kembali lagi kita lihat apakah kaidah dikecualikan itu sesuai dengan uji konsekuensi yang disebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Iya. Kan kalau melihat dari perjalanan Bapak ya, saya yakin yang disiplin itu fondasi dasar ya Pak ya. Betul. Komitmen fondasi dasar juga itu Pak. Nah, bicara disiplin, komitmen, sambungannya pasti integritas ya Pak. Betul. Ya. Ada nggak sih Pak menurut Bapak yang harus, terutama nih kita para kaum muda nih, sahabat informasi, kalau saya sudah muda juga sih Pak pada waktunya gitu ya. Jadi sahabat informasi, apa sih yang harus kita tanamkan dalam fondasi? Kalau bicara good governance berarti kalau untuk individu ya good individu gitu, gimana Pak? Ya, khusus untuk pribadi dalam konteks dari generasi muda, memang integritas menjadi penting di dalam menjalankan tugasnya apapun bidang pekerjaan kita, karena integritas itu akan menimbulkan kepercayaan terhadap orang itu. Itu paling penting. Manakala kita tidak dipercaya, maka apapun yang dilakukan pasti orang akan mempertanyakan apakah benar atau tidak. Jadi kepercayaan itu menjadi penting bagi setiap individu yang melakukan tugasnya masing-masing. Jadi sekali lagi kalau untuk anak muda, integritas itu penting, dan yakinlah bahwa kita dengan berintegritas yang baik itu bisa melakukan tugas-tugas dengan baik. Apapun risikonya itu bisa dijaga manakala kita memiliki integritas. Dan jangan lupa yang mengawasi kita tidak hanya orang, tapi juga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Ini enaknya kalau bicara dengan Pak Agus, ada pesan-pesan khusus. Ya, Pak Agus, saya kembali lagi dengan fungsi Bapak sebagai komisaris. Mohon maaf nih kalau saya sebutkan komisaris utama ya Pak ya. Betul. Dengan pengalaman yang perjalanan Bapak seperti itu, ada nggak sih Pak tantangan terbesar dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengawalan ya, pengawalan di BUMN yang kaitannya dengan ruang seperti Pelindo ini? Tantangannya utamanya tentu yang kita kawal memiliki kepribadian masing-masing. Oh iya. Itu tantangan utamanya bagi kita. Menghadapi warna-warni. Warna-warni itu tidak semuanya memiliki tone yang sama. Oke. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai juga. Kalau orang pelaut bilang kita harus pandai berlayar di dua karang. Gitu. Jadi tapi itu sebenarnya bukan tantangan bagi kami, adalah sesuatu yang memang harus kita hadapi. Gitu ya. Tapi saya yakin karena misi, visi perusahaan sudah jelas, maka sebenarnya arahnya mereka sudah jelas. Hanya yang kita harus kelola adalah apakah dalam menuju ke sana itu jalannya lurus atau belok-belok atau ada jalan-jalan tertentu yang mereka tempuh. Tapi semuanya pasti saya meyakini tujuannya sama. Hanya caranya mereka memiliki cara masing-masing sesuai dengan kompetensi mereka. Oleh karena itu ya kita tugasnya adalah mengawal agar mereka bisa menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Artinya komitmennya tetap semangat bersama mengawal good governance-nya ya Pak ya untuk Pelindo. Pak, tapi kadang-kala kan komisaris ini dihadapkan kepada kondisi seperti yang kata Bapak ini. Tapi apa yang harus terlepas dari fungsi Bapak komisaris, independennya bagaimana Pak yang harus menjadi satu hal yang diterapkan? Begini Bu,
semua Dewan Komisaris itu harus memiliki independensi, dalam arti dalam hal pengambilan keputusan, karena kita tahu kan Dewan Komisaris adalah kolektif kolegial. Oleh karena itu tidak ada satupun Dewan Komisaris yang tidak satupun komisaris yang boleh membuat keputusan tersendiri, tetapi harus secara kolektif kolegial membuat suatu keputusan bersama. Manakala yang ada yang tidak sejalan, sepakat, pasti juga bisa menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pandangan beliau, dan itu dicatat di dalam keputusan. Itu memang seperti itu. Nah, kembali kepada Dewan Komisaris tadi, supaya bisa berjalan bersama-sama, itu yang menjadi tugas daripada Komisaris Utama untuk meluruskan agar ini bisa berjalan bersama-sama. Nah, independensi ini kan kita bisa lihat sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu. Apakah seseorang dalam pengambilan keputusan itu ada pengaruh-pengaruhnya atau tidak? Apakah itu murni pendapat beliau sesuai dengan kompetensi masing-masing? Nah, tentu dari situ soal independensi ini menjadi penting, karena kita juga tidak ingin keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Komisaris itu menjadi permasalahan di kemudian hari. Tapi saya yakin bahwa Dewan Komisaris dengan cara pengambilan keputusan kolektif kolegial itu sudah mempertimbangkan segala sisi, ya Pak ya. Itu ya, independensinya akan independen. Ya, artinya kita maklumi kadangkala suatu lembaga atau korporat itu, apalagi sekelas BUMN, dalam menyikapi kondisi ekonomi dan politik, tentunya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yaitu perlu sinergi antara manajemen ya, direksi dengan komisaris. Tapi tidak terlepas bahwa independensi itu tetap dikedepankan ya Pak ya, dari para masing-masing komisaris. Kalau saya tanya kepemimpinan yang Bapak pegang itu, apalagi kan Bapak latar belakangnya kan Laksamana TNI itu ya Pak ya. Apa yang sharing yang Bapak ingin sampaikan terkait dengan fungsi pengawalan dan pengawasan Pak? Jadi begini Bu, setiap kegiatan pasti orang akan menggunakan strategi. Ya. Salah satu faktor di dalam siklus strategi itu ada yang namanya risiko. Risiko ini memang harus dikelola, tidak dihindari, tetapi harus dikelola agar risiko ini bisa seminimal mungkin mempengaruhi tujuan kita dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, oleh karena itu kita selalu menjaga bahwa setiap keputusan direksi pasti ada risiko. Nah, risiko itulah yang harus kita kawal, kita awasi. Jangan sampai risiko itu berdampak terhadap keputusan yang akhirnya tujuan daripada yang ingin dicapainya menjadi tidak tercapai. Jadi itu peran komisaris di dalam mengawal tata kelola ini sebenarnya lebih cenderung kepada itu, mengelola risiko bersama-sama dengan direksi agar tidak menjadi hambatan di dalam mencapai tugas-tugas dari pelindung ini. Mencerminkan komprehensif dan complicated ya Pak ya. Betul itu. Komprehensif ya, tapi complicated karena satu sisi mengawal, tapi di sisi lain juga independen. Dan harus juga memahami ya Pak ya. Ini kan banyak kan nih anak muda yang tentunya ingin sekali berkarya di BUMN ya Pak. Ada nggak Pak pesan-pesan khusus, tadi memang sudah disinggung sih di awal ya. Apa yang paling dengan kaitan kondisi ekonomi yang sekarang tidak sesederhana waktu dulu ya Pak ya, masa-masa dulu gitu ya. Begitu pertumbuhan kelulusan ya, jumlah kelulusan mungkin kalau dibandingkan kesempatan kerja atau tanahnya, apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak muda, sahabat informasi lah. Jadi kalau pandangan saya yang utamanya adalah kompetensi, karena kompetensi ini penting bagi seseorang untuk apakah mereka sesuai untuk bekerja pada bidang yang ingin dikerjakan. Mungkin ada perusahaan yang menerima kompetensi tertentu, tetapi yang paling penting adalah dengan kompetensi yang dimiliki itu setiap orang memiliki kualitas di dalam mengimplementasikan kemampuannya gitu.
di dalam. Jadi harus siap ya Pak ya. Betul. Nah, kompetensi belum tentu dicapai melalui pendidikan formal. Iya. Tetapi kompetensi bisa juga dicapai pendidikan non formal seperti yang sekarang untuk di Perindo misalkan ada pandu. Kompetensi pandu ini bisa dicapai pendidikan formalnya tertentu, pendidikan yang tidak formalnya juga harus dicapai melalui jumlah pelayaran yang tertentu sehingga mereka mencapai kualifikasi yang pas untuk menjadi pandu. Jadi sekali lagi bahwa kompetensi penting bagi kita semua generasi muda untuk bagaimana kita mengabdi di BUMN. Nah tentu karena pendaftaran di BUMN itu adalah sifatnya bersama-sama, secara kolektif, dalam arti seseorang yang mendaftar ke BUMN itu sangat mungkin akan disalurkan sesuai dengan kompetensinya masing-masing kepada bidang-bidang yang sesuai dengan minatnya mereka. Tapi yang paling penting juga harus tertanam dari dini Pak, integritas ya Pak ya. Betul, itu paling pokok Bu. Paling pokok ya. Dari sejak dia harus masuk harus dia menanamkan bahwa integritas itu harus menjadi panduan di mana dan kapanpun gitu ya Pak. Betul. Ya. Iya. Pak Komisaris, jujur saya kepingin sekali berdialog lama Pak, ya kan. Tetapi tentunya kita juga harus memperhatikan juga waktunya, ya Pak. Bapak di tengah kesibukan, terima kasih loh Pak Omon. Terima kasih. Sahabat informasi, demikian tadi kita sudah mengikuti bersama forum edukasi Deep Dialog bersama Bapak Agus Suhartono, Komisaris Utama ya Pak. Betul, ya. Banyak sekali insight-insight yang disampaikan beliau yang menjadi inspirasi tidak hanya saya, tidak hanya yang mendengar, tetapi barangkali bisa disampaikan dengan pihak lain apa yang menjadi esensi dari keterbukaan informasi publik. Pelindo merupakan salah satu badan publik yang beberapa kali masuk kategori informatif, tentunya tidak sampai di situ ya Pak ya. Betul. Harus memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, tentunya juga kepada saudara-saudara kita yang difabel. Iya. Semoga dialog ini bukan hanya menjadi perbincangan kita bersama, tetapi juga penguatan komitmen baik itu dalam kalangan komisaris yang menjadi pengawalan ya untuk pelaksanaan keterbukaan informasi para insan Pelindo, tentunya di bawah supervisi dan arahan direksi, untuk komitmen bersama bahwa tata kelola good governance yang baik adalah pondasi suatu keberlangsungan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Transparansi bukan sekedar kewajiban, melainkan bentuk tanggung jawab kepada bangsa. Sebelum saya tutup Pak, ada yang perlu disampaikan 2 kata aja Pak untuk Komisi Informasi. Komisi Informasi patut dan luar biasa. Terima kasih Bapak. Demikian tadi forum edukasi Deep Dialog bersama Komisaris Utama Bapak Agus Suhartono. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.